Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 25 September 2020. Bacaan pertama dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 11. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 9 ayat 19 sampai 22. Jawab mereka, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengenal Yesus secara pribadi. Pada umumnya, orang-orang Kristiani mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengenalan ini diperoleh melalui cerita dari orang lain seperti orang tua, guru, pastor, suster, dan sebagainya. Pengenalan ini dengan sendirinya terjadi karena seseorang terlahir dalam keluarga Kristiani. Saudaraku terkasih,
Tuhan Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini bertanya kepada para murid-Nya, menurut pandangan orang-orang, siapakah Dia? Mereka memberikan jawaban demikian. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, dan salah seorang nabi yang bangkit kembali. Mendengar jawaban itu, Yesus bertanya lagi kepada Petrus, "Menurutmu, siapakah aku?" Petrus menjawab, "Mesias dari Allah." Mengapa Yesus bertanya begitu? Karena Yesus ingin mendengar secara langsung sejauh mana para murid-Nya mengenal Dia. Ternyata para murid-Nya belum secara benar mengenal Yesus. Keinginan yang sama ditujukan kepada Petrus. Alhasil Yesus mendengar suatu jawaban yang istimewa dari Petrus, yakni Dialah Mesias dari Allah. Itu berarti Yesus tahu bahwa Petrus mengenal dirinya secara pribadi berdasarkan pengalaman bersama Dia. Yesus tahu juga bahwa jawaban Petrus itu menyeratkan kepercayaan di dalam hatinya. Saudara-saudariku terkasih, bertolak dari bacaan Injil pada hari ini, sejauh mana pengenalan kita terhadap Yesus? Seandainya Tuhan Yesus bertanya kepada kita, "Siapakah aku?" Apakah jawaban kita? Mungkin kita akan menjawab bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hal itu memang benar, tetapi ada satu hal lagi yang lebih hakiki daripada itu, yaitu kepercayaan. Yesus ingin supaya kita tidak hanya mengenal Dia secara dangkal melalui gelar-gelar umum yang lazimnya sudah kita ketahui. Yesus menghendaki agar hati kita terbuka terhadap-Nya, dekat dengan firman-Nya, serta melakukan kehendak-Nya. Jiwa dan semangat Yesus seharusnya hidup dalam diri, sikap, dan pekerjaan kita. Semoga demikian. Amin.